Baik, terkait dengan bagaimana tanggapan dari adat istiadat atau kondisi-kondisi yang khususnya biobatasi di Indonesia seringkali terlihat nampak kebablasan. Tadi saya sampaikan bahwa di dalam Islam para ulama sudah merumuskan kaidah-kaidah pokok. Jadi dari tradisi itu bila dihadapi oleh syariat ada kaidahnya oleh para ulama. Ya, nanti ada yang dinamakan dengan qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang tidak bisa bertentangan dengan itu. Jadi kalau bertentangan ditepikan, diikutkan adat istiadat kepada syariat. Kalau tidak bertentangan sama sekali, maka silakan berjalan, tidak ada masalah di situ. Maka orang-orang Sumatera Barat misalnya memiliki satu filsafah dalam mereka, adat bersanding syarah, syarah bersanding kitabullah. Adatnya diikutkan kepada tuntunan syariat. Saya ambil contoh misalnya, ada sekarang pemikiran orang liberal yang muncul di Indonesia menyampaikan bahwa bacaan Al-Quran itu bisa dibaca dengan langgam-langgam musik misalnya. Ya, tadi kita sudah ambil teori dalam musik. Musik adalah suara yang melahirkan irama. Suara yang melahirkan irama. Selain Al-Quran dan Adhan. Karena irama Al-Quran ya, dan juga Adhan, nanti ada aturan tersendiri. Al-Quran diikat dengan apa yang disebut dengan tajwid. Maka kalau seseorang membaca Al-Quran dengan tajwid, dia akan memunculkan irama sendiri sesuai dengan makharijul huruf yang dia miliki, yang terkandung dalam dirinya. At-tajwidu lughatan al-isyanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bihi haqqahu mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dzalika qad tarqiqi wa tafkhim wa nahwihima. Jadi ketika membaca Al-Quran ada panjang, ada pendek, ada madnya, ada sifat hurufnya, ada makharijul hurufnya. Orang yang baca Quran sesuai tajwid, siapapun dia, itu mukjizat Al-Quran menjadikan setiap orang itu punya iramanya masing-masing. Jadi kita bisa hafal, ini bacaannya si fulan, ini bacaannya si fulana. Dengan tajwid sudah ada irama tersendiri. Maka tak boleh tajwidnya Quran dialihkan kepada hukum musik, membaca Quran dengan langgam tertentu selain dengan bacaan atau rumusan tajwid. Contoh, tadi saya katakan dalam ilmu syair, ya di arud itu ada rumusan madi. Seperti misalnya yang kita ketahui tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Sepanjang penelusuran sejarah, orang-orang Arab sekalipun sudah punya 16 irama musik, tidak pernah baca Quran dengan menggunakan 16 irama itu. Saya belum pernah dengar ada orang Arab dulu sampai dengan sekarang baca Quran dengan bacaan semisal wadduha wan laili idza saja. Ada? Ya? Atau Anda baca di Indonesia dengan versi Manuk Dadali misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan salat. Ya? Jadi jangan paksakan langgam Jawa, langgam Sunda, langgam-langgam yang lain untuk melakukan pendekatan terhadap bacaan Quran dan ini bertentangan. Jadi kaidahnya al-'adah muhakkamah. Memang adat itu ada hukum khususnya. Tapi bila bertentangan dengan syariat ia tertolak. Bila tidak bertentangan dengan syariat maka disesuaikan dengan keperluan syariat. Silahkan dipraktikkan dalam kehidupan. Itu saja batasannya, Pak. Termasuk juga dengan yang di sini. Ada tradisi-tradisi, lihat bingkainya, pelajarnya hukumnya. Nanti kalau minority ada fikul aqliyat. Kalau nanti prioritas ada fikih aulawiyat. Kalau perbandingan ada fikih nanti tawazun, muqarin, muwazanah. Itu bandingannya, baca bukunya, nanti kaidahnya akan ditemukan, prakteknya bisa bersambung lebih luas. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, beda dengan DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Itu berbeda. Ingat ya, ada DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia, didirikan oleh Bapak Dr. Muhammad Nasir, ya, luar biasa, tokoh Indonesia, pahlawan nasional, dan ini mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada perbedaan di dalamnya, dan ini sah sampai sekarang masih ada di Indonesia. Al-Majlis A'la di Dakwah Islamiyah. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, itu berbeda. Dia punya pemahaman bahwa setiap keyakinan dalam Islam itu mesti ada imamnya. Ya, karena didirikan pertama kali ya sebagai khalifah, mewarisi dari Nabi, ada imam yang mendidik, yang mengarahkan supaya tidak ada yang tersesat di dalamnya. Secara singkat terlihat seperti benar konsepnya. Ya, tapi ada problem di dalamnya. Problem yang pertama menentukan kualifikasi imam itu siapa? Siapa yang berhak menentukan kualifikasi imam? Siapa yang berhak memilih imamnya? Dari mana dia bisa dipilih? Siapa yang menentukan dia menjadi imam? Siapa yang mengakui dan menetapkan dia menjadi imam? Itu satu. Yang kedua, ada turunan-turunan penjelasan dari pelajaran-pelajarannya atau dogma-dogmanya yang bertentangan langsung dengan nilai-nilai keislaman pokok. Seperti syahadat. Syahadat itu paling pokok. Ya, yang pertama orang yang lahir dalam keadaan muslim atau bahkan terlahir dari rahim seorang perempuan yang bukan muslim pun dia masih dalam keadaan yang suci dan bersih sampai dengan masa balighnya. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah.
fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang lahir berada dalam keadaan fitrah. Di antara makna fitrah itu berislam. Quran surah ke-30 ayat 30, ya. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu pada ketentuan din yang benar. Yang dimaksud din itu adalah Islam. Quran surah ke-3 ayat 19, innad dina 'indallahi Islam. Itulah fitrah yang pertama Allah tanamkan dalam jiwa. Kapan ditanamkan? Sejak kandungan 4 bulan. Quran surah ke-7 ayat ke-172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalimat bala syahidna, kami bersyahadat, itu adalah syahadat asal bawaan sejak usia kandungan selama 4 bulan. Dibawalah dalam kehidupan, dipertahankan dalam solat. Kerana itu dalam solat kita selalu mengulang-ulang syahadat. Ya, tahiyat, setiap tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Karena itu dalam Quran salat disebut dengan iman. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan imanmu, karena dalam salat ada pengikraran iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seseorang terlahir, dia masih dalam syahadatnya. Kalau dia wafat dalam keadaan belum baligh, maka dihukumi berdasarkan fitrahnya. Tapi kalau dia sudah baligh, ada pengaruh lingkungannya. Abawa itu bisa orang tua, bisa paman, bisa kakek, bisa lingkungan. Bisa lahir dia muslim, tetapi tinggal di lingkungan yang terpengaruh oleh kegiatan non-muslim, pindah di agamanya. Begitu baligh, dia meninggalkan Islam. Maka dia mesti balik ke dalam Islam dengan mengucap kalimat syahadat kembali. Dalam LDII, semua disamakan. Kalau belum syahadat di hadapan iman, dia masih kufur. Kalau belum syahadat di hadapan iman, dia masih kufur. Nah, ini yang bertolak belakang dengan ajaran-ajaran pokok dalam akidah. Yang ketiga, tentang infak 10%, ini pun tak ada ya ketentuan spesifikasinya. Contoh tadi Datuk mengatakan misalnya untuk non-muslim, bahasan luasnya, zakat itu diikat dengan kalimat tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala faqaraihim. Diambil dari muslimnya yang kaya sesuai dengan batasannya, ya nanti dikeluarkan kepada himnya, itu masih masuk. Ya, golongan him di situ ada ikhtilaf sedikit. Kepada orang Islamnya dulu yang terpenuhi di lingkungan itu, kalau Boston dulu, jangan dikeluarkan keluar Boston. Boston dulu penuhi. Setelah selesai di Boston baru keluar. Lalu ada tafsir sedikit tambahan untuk wal mu'allafati qulubuhum dari 8 di Quran surah 9 ayat ke-60. Silahkan kalau ada yang ingin dekat kepada Islam, ingin tahu tentang Islam walaupun dia belum muslim, boleh mendapat bagian dari itu. Tapi infak, pindah ke Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin. 1 falil walidain, 2 wal aqrabin, 3 wal yatama, 4 wal masakin, 5 wabnis sabil. Jadi kalau ada orang kesulitan karena badai salju, ya dia jadi fakir, jadi miskin, kesulitan, boleh dikeluarkan dari infak. Berikan kepada dia supaya membantu dia dan kenal dengan Islam. Tapi infak itu tak pernah diikat dengan kaidah tadi kepada imam khusus 10%. Dikeluarkan dan sifatnya wajib memaksa. Tak ada yang wajib dalam infak kecuali satu. Infak kepada keluarga pokok diikat dengan Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Infak wajib bagi seorang lelaki suami kepada istri dan keluarganya. Selebihnya sunnah. Bisa fi sabilillah, bisa yang 5 tadi di Quran surah kedua ayat 215. Dari semua penjelasan ini, singkatnya, Majelis Ulama Indonesia memberikan hukum bahwa jika ada aliran yang masih menampilkan hukum seperti ini, maka dihukumi dia di luar kaidah-kaidah Islam yang pokok. Dalam bahasa singkatnya, tersesat. Jadi tidak perlu mengikuti aliran seperti ini dan kembali kepada yang simpel saja, yang tidak menyulitkan dalam kehidupan kita. Jelas saya kira ya? Yang ketiga saya kira dikembalikan kepada Datuk untuk bisa menjawabnya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya tadi tentang apa beda di antara salawat dengan istighfar ya? Yang mana utama ya? Lebih utama. Iya, oke, iya. Iya. Yang lebih utama. Oke, Yang lebih afdal. ya? Yang lebih afdal. Oh, mana yang lebih afdal di antara salawat dengan istighfar? Ya, kedua-duanya afdal. Kedua-duanya afdal ya. Sebab istighfar itu kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar itu juga boleh kita istighfar untuk orang lain. Ya. Kita apa nama itu istighfar untuk diri kita ataupun kita mohon keampunan untuk orang lain. Ya. Mohon keampunan untuk kedua bapa kita umpamanya. Mohon keampunan kepada orang-orang Islam yang lain boleh. Dan kalau macam mereka yang tidak beriman dengan Allah, sawa'un astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum kana yaghfirullahu lahum.
Okey, kamu istighfar pada mereka atau kamu tidak istighfar pada mereka, Allah tidak akan mengampunkan mereka. Maknanya dari segi hukum asalnya boleh kita beristighfar. Jadi kedua dia sangat mudah. Dan istighfar itu sangat penting lah, kerana kita sebagai manusia ini adalah manusia yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kalau kita merasakan kita tidak dosa pun, kita sangat dituntut untuk beristighfar kepada Allah. Tadi saya rasa pagi semalam Ustaz Adi ada sebut, saya ingatkan 100 kali kita beristighfar kepada Allah. Dengan istighfar itu hati kita akan bersih, kita akan merasa tenang. Memang benar sekali kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan merasa tenang, kerana kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lagi satu kategori yang kalau boleh ditambah selepas istighfar itu ialah taubat. Okey, yastaghfiru taubat untuk mayatubu ilaih. Mereka memohon keampunan kepada Allah dan mereka bertaubat daripada itu kepada Allah. Dengan kata lain, untuk kita bertaubat kita perlu beristighfar dahulu. Okey, dan dalam banyak hal kata orang seperti dalam kisah bersumpah dan sebagainya, kan dituntut untuk kita beristighfar. Malah untuk pengantin-pengantin yang nak kahwin, sebelum akad pun istighfar dulu, kan, supaya jiwa kita itu bersih. Okey, adapun selawat, adapun salawat itu adalah apa makna salawat? Ini kadang-kadang banyak masyarakat kita bila tanya salawatlah, salawat pada Nabi, salawat pada kan. Apa itu salawat? Salawat itu adalah dia kata jamak pada solat. Solat, salawat. Jadi solat itu apa makna solat? Solat itu makna doa. Jadi kita berdoa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Berselawatlah. Berselawat itu maknanya berdoa. Berdoa kepada kita berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang yang beriman itu, ke atas mereka itu Allah mendoakan kita, kan. Itu mana Allah bersalawat pada mereka, salawatu alaihi wa rahmah, dan kemudian Allah memberikan rahmat kepadanya, mana dia mendapat salawat ataupun mendapat doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau itulah maksudnya salawat, itulah maksudnya istighfar. Pada saya yang saya fahamlah, saya tidak pernah jumpa lagi di mana-mana kitab rujukan saya itu Ustaz Adi boleh jelaskan bahawa di sana ada yang lebih afdal daripada yang itu lagi. Kedua-duanya adalah afdal, kedua-duanya sangat dituntut, dan kedua-duanya dalam menjadi wirid harian kita. Dan biarlah lidah kita, bibir kita ini basah dengan istighfar dan salawat pada Rasulullah SAW. Allahumma. Sedikit saja, ada tuntunan dari para ulama seperti yang Datuk tadi sampaikan, bahawa semua dalam Islam itu punya fadilah. Jadi tidak harus dipertentangkan, tapi kita keluarkan kualifikasinya di mana fadilah ini, keistimewaan ini ditempatkan. Kita beri contoh, misal istighfar tadi seperti yang Datuk telah banyak uraikan. Istighfar punya banyak keutamaan. Yang pertama, istighfar bisa digunakan wasilah sebagai kerangka bertakarrub kepada Allah, untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri orang yang dicintai Allah, salah satunya Allah akan lepaskan dia dari dosa, dijaga dari perbuatan yang salah. Contoh Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, firalkan Muhammad SAW, jika kalian serius, umatku, kata Nabi, jika kalian serius mencintai Allah, ikuti cara ibadah itu dengan mengikuti aku. Berpotensi dicintai oleh Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan adalah mengampuni dosanya. Maka pengertian terbaliknya, kalau ingin banyak dicintai Allah, maka banyak-banyak minta ampun. Ada kebiasaan seorang hamba dalam Al-Quran dipuji oleh Allah sebagai calon penghuni taman surga yang beraktivitas di bumi. Di antara kegiatannya banyak beristighfar menjelang fajar. Waktu menjelang fajar disebut dengan sahar, jamaknya disebut dengan ashar. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-18. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang menjelang subuh dia banyak beristighfar kepada Allah. Dia mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsayi minal lail. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya di sepertiga malam di ujung-ujungnya. Maka bertanya kepada setiap hambanya, ibadi, hambaku, siapa yang meminta kepadaku aku kabulkan, siapa yang memohon aku jawab, wa man istaghfara li ghafartu lah. Dan siapa yang meminta istighfar, minta ampun kepadaku, dengan cintaku kepadanya aku ampuni semua dosa-dosanya.
Maka orang-orang yang mendekati Allah dengan istighfar di waktu sahar, di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17 disamakan dengan 4 golongan lain. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu satu. Yang kedua ada fadilah istighfar untuk bisa menghapuskan dosa-dosa, memohon ampunan kepada Allah. Contoh paling singkat, misalnya ketika Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Wastaghfir di situ adalah kalimat untuk minta ampun kepada Allah, untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Mau tidur kita istighfar 70 sampai dengan 100 kali contoh. Kita berbuat salah, kita istighfar astagfirullah, ini keliru. Begitu seseorang istighfar, maka seketika Allah hilangkan kesalahannya. Itu yang dimaksud Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau Anda berbuat salah, jangan tunggu lama, bergegas istighfar saat itu untuk menghilangkan dosa-dosa dan kesalahanmu. Itu fadilah istighfar. Adapun salawat dia punya fadilah sendiri. Tadi Datuk sudah menyampaikan dengan sangat baik dan sempurna. Salawat dibagi pada 3 bagian setidaknya di Al-Quran. Ada salawat yang terkait dengan salat 5 waktu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi ada yang berarti salat fardu 5 waktu. Jadi kalau Anda katakan apa fungsi salawat jamak dari salat, yaitu menunaikan salat sebanyak 5 kali dalam sehari. Fadilahnya apa? Meningkatkan kedekatan kepada Allah supaya punya hasanah. Setiap salat disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafail nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Salat disebut dengan hasanah. Hasanah bagian pahala untuk cari bekal ke akhirat. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Dengan menunaikan banyak-banyak salat, selain melatih diri kita menjadi baik, punya pahala untuk kembali pulang. Itu pertama salawat. Yang kedua salawat, fadilahnya adalah untuk memberikan ketenangan dan mendapatkan pujian dari Allah saat kena musibah. Tadi Datuk sampaikan ayatnya Quran surah kedua Al-Baqarah, beliau sampaikan ayat 157, urutannya dari ayat 155. "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Orang yang sabar dilanda musibah. Ketika dia dilanda musibah, ada musibah di kantor, di rumah tangga, di perjalanan, dia sabar, dia terima, dia tawakal kepada Allah. Menerima itu, dia bawa dalam salat, dia minta solusi kepada Allah. Maka dia mendapat salawat dari Allah. Apa makna salawat? Pujian dan pahala. Yang ketiga, salawat pada Rasulullah SAW yang tadi Datuk bacakan ayatnya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat kepada Nabi punya 2 manfaat utama. Yang pertama, melipat gandakan pahala menjadi 10 kebaikan secara langsung. Man shalla 'alaihi salatan sallallahu 'alaihi asyra salawat. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali salawat, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, maka dilimpahkan kepadanya 10 kebaikan. Orang yang tak senang salawat, dalam hadis riwayat Al-Hakim An-Nisaburi, maka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Bu'dan liman adraka abawayhi falam yudkhilal jannah. Bu'dan liman dzukir tasmaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi. Sangat jauh dari rahmat Allah. Rahima an rajulin, kotor hidungnya, terhina dia ketika disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak mampu bersalawat dengan lisannya, padahal itu sekecil-kecil amalan tapi berat timbangannya. Dan yang terakhir, hadis Al-Bukhari nomor hadis 7510, orang-orang yang kembali kepada Allah akan berebut meminta syafaat nabinya. Ada yang minta syafaat Nabi Adam, ada mengatakan lastu minha. Ya, idhab ila Ibrahim fa innahu khalilullah. Datang ke Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, lastu minha. Idhab ila Musa fa innahu kalimullah. Datang kepada Musa, kata Musa, lastu minha. Idhab ila Isa fa innahu ruhullah. Datang kepada Isa, kata Isa, bukan aku. Idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ana laha, akulah pemilik syafaat itu. Maka beliau datang kepada Allah, kemudian bersujud, kemudian ketika sujud itu memuji Allah, lalu kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'saka, sal tu'ta. Muhammad SAW, angkat dirimu, angkat kepalamu, minta akan dikabulkan. Maka beliau mengatakan, Allahumma ummati, ummati, ya Allah, syafaat untuk umatku, syafaat untuk umatku. Maka tidak ada yang masuk surga terlebih dahulu kecuali Rasulullah SAW dan umatnya, baru Nabi yang lain dengan para umatnya. Bagaimana mendapatkan itu? Dengan membanyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.